dibangunin kok ora tangi-tangi kowe. Sholat aduh, gawat. Aduh, telat. Pagi hari, ketika sebagian siswa sudah duduk rapi di kelas, mereka baru saja membuka mata. 3 siswi yang terkenal bukan karena prestasi, tapi karena konsistensi telatnya setiap hari. Telat. Dengan santainya mereka melaju, bukan untuk mengejar waktu, tapi tetap menyempatkan gaya. Namun, hari itu berbeda. Langkah santai berubah jadi panik, karena di depan sudah ada yang menunggu. Guru, dengan tatapan yang tidak bisa diajak kompromi. Dan pagi itu bukan pelajaran yang mereka dapatkan, tapi pelajaran kehidupan. Ya, nulis di buku, terus kalian ngambil sapu, ngambil lap, itu dibersih-bersihkan karena kamu lalian terlambat. Ya, yuk. Sapu di tangan, lap di kaca. Ya Allah, Cak, panasnya kalau ngene iki dikon ngelap-ngelap kalau ngene iki. Ih, so tenan. Keringat mulai menetes. Tuh, wis dandan ayu malah dikon ngepel. Buria ki. Baru kali ini mereka belajar arti datang pagi itu seperti apa. Selesai? Belum. Capek, panas, mengeluh, akhirnya mereka masuk kelas. Ayo, Cah. Ayo, Cah. Ayo. AC langsung dinyalakan, suhu diturunkan, seolah-olah dunia harus kembali nyaman. Dan seperti biasa, bukan fokus belajar, tapi fokus cari hiburan. Yang main game dijahilin, Game apa itu? Jelek banget. Game puring kamu main apa? yang serius dibuat tidak serius. Ya, aku udah pacaran ya. Waduh, Oh iya, ada satu lagi yang lucu. Ketika praktek keperawatan, yang harusnya 1 orang yang disuntik, tapi tahu nggak, yang teriak 1 kelas. Sementara di sisi lain sekolah itu ada kelas yang terlihat lebih tenang, bukan tanpa masalah, tapi mereka menyimpannya dengan cara yang berbeda. Kelas farmasi. Tidak selalu rapi, tidak selalu sempurna, tapi ada sesuatu yang mereka jaga. Pagi itu mereka sudah duduk di tempatnya, meski beberapa masih mengantuk. Apa sih? Ada yang diam memperhatikan, ada yang mencatat pelan-pelan, ada juga yang pura-pura paham. Namun ketika pertanyaan datang, mereka tidak langsung menjawab. Oke, Mbak Faras, yuk coba sekarang gimana cari nilai Y-nya itu. Mereka berpikir karena di kelas ini jawaban bukan sekedar bunyi, tapi usaha untuk mengerti. Di kelas ini, belajar bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mau mencoba. Dan mungkin mereka tidak selalu terlihat menonjol, tapi suatu hari nanti mereka akan berdiri di tempat yang membutuhkan ketelitian, bukan sekedar perhatian. Oh iya, di kelas ini ada juga yang tiap hari bilang, "Bu, macet, Bu." Kok telat ki piye? Ya, maaf ya Bu, soalnya tadi macet. Padahal rumahnya depan sekolah. Ya, ini mungkin bukan kelas terbaik. Nilai kita kadang ajaib. Absensi kita kadang lebih misterius dari perasaan dia ke kita. Satu sekolah, 2 cerita. Yang satu belajar dari kesalahan,
Yang satu belajar dengan kesabaran. Tapi satu hal yang pasti, tujuan kita sama, menjadi versi terbaik dari diri kita. Oh iya, selain belajar, kita juga ada cerita cinta juga loh. Seperti ini ceritanya. Halo Dava. Iya, Makasih. iya. Oke, perhatiannya sebentar ya semuanya, jangan ngobrol dengan temannya. Kita bahas dulu pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi perhatiannya ke Bu Iva sebentar. Mbak Maura, nanti setelah jam istirahat minta tolong dihapuskan papan tulisnya ya. Baik, Bu. Mbak Maura, kemarin tugasnya Bu Iva udah dikumpulkan belum ya? Sudah kok, Bu. Udah di mejanya, Bu. Udah di meja. Oh iya, udah. Oh gitu. Oh iya. Capek banget hari ini. Lah gimana emangnya? Tadi ujiannya banyak yang nggak bisa banget. Emang kamu tadi malah nggak belajar? Belajar sih, cuman materinya banyak yang nggak keluar hari ini. Kalau kamu tadi gimana? Agak susah. Pengawasnya bener-bener muter-muter banget, gila. Aku sampai deg-degan mau ngerjainnya tahu. Iya anjir. Iya kan? Pusing. Hari ini mau kemana? Ngikut aja, Oh ya udah, mau makan aja po. boleh. Mau makan di mana? Gimana aja boleh. Oke. Mbak Maura, tugasnya Bu Iva kemarin sudah dikumpulkan? Sudah kok, udah di mejanya ibu kak.
Sedih ya, tapi tenang, ini happy ending kok. Akhirnya cowok ini jadi CEO Alat Kesehatan Nasional. Selamat datang, Bapak. Keren bukan? Yah, kita di akhir cerita SMK ini bersyukur kita bisa meraih mimpi kita masing-masing untuk menjadi orang berkelas. Sampai di momen yang berat untuk diceritakan, karena ini yang paling dalam dan paling dirindukan. Dulu mungkin kami hanya terlihat sebagai murid yang gaduh. Di kelas kami melewati batas. Di rumah kami membuat lelah. Namun, waktu mengajarkan kami segalanya, tentang tawa yang perlahan memudar menjadi kenangan, tentang kebersamaan yang diam-diam mendekati ujungnya, dan tentang setiap perjalanan yang dulu terasa biasa. Ini menjadi bekal paling berharga dalam hidup kita. Hingga akhirnya kami mengerti bahwa perpisahan ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang membawa semua ilmu, kenangan, dan harapan untuk melanjutkan perjalanan yang lebih panjang. Kini, di ruang yang sama, yang tersisa bukan lagi tawa, melainkan rindu. Rindu yang diam-diam ingin mengulang. Terima kasih Ayah, Ibu, dan Bapak Ibu guru karyawan SMK Insan Mulia Yogyakarta. Kalian bukan hanya mengajar, tapi menjaga dan menuntut kami menjadi lebih baik. Langkah kami mungkin menjauh, namun nama kalian akan selalu kami sebut dalam doa. Karena dari rumah kami belajar tentang cinta, dan dari sekolah ini kami belajar tentang masa depan.